ya, karena merasa itu beban. Kita akan melakukannya dengan terpaksa kalau kita menganggap itu beban. Tapi bagaimana kita harusnya mengatasi hal ini? Saya mau mengajak Anda untuk memikirkan ulang hal ini. Dari cerita ini, saya mengajak Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau kita pergi ke satu tempat yang bagus dan berkesan, apa yang biasanya kita lakukan? Kita otomatis cerita bukan ke orang lain ya. Kita cerita bukan ya. Kalau kita pergi ke sebuah restoran yang makanannya enak, kafe yang minumannya enak, kita juga otomatis cerita kepada orang lain. Kita kata kepada yang lain seperti Bu Ana kata, kita ke situ aja. Situ tuh tempatnya oke, makanannya enak, minumannya mantap gitu. Kalau kita ke bioskop Bapak Ibu, ya. Kita ke bioskop, kalau filmnya bagus, apa yang biasanya kita lakukan? Kita cerita bukan? Boleh tuh nonton film itu, bagus. Nggak nyesel deh pasti gitu ya. Nah Bapak Ibu bisa bandingkan ya. Satu sebagai beban, satu dengan sukacita kita melakukannya. Kenapa bisa beda gitu? Kenapa bisa beda? Satu beban, satu sukacita. Yang membuat perbedaan adalah yang terakhir ini. Karena kita sendiri mengalaminya. Dan kita tahu, oh ini enak, oh ini bagus. Oh ini pemandangannya bagus banget gitu ya. Dan kita mengalami sendiri. Tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa diiming-imingi apapun, kita otomatis lakukan itu. Kita juga tidak malu melakukannya, tidak malu cerita kepada orang lain, tidak takut bercerita kepada orang lain. Kita lakukan itu dengan hati yang senang, hati yang sukarela. Nah Bapak Ibu, pengalaman ini membuat saya bertanya gitu ya. Bertanya-tanya dalam hati, kalau misalnya ada orang Kristen tidak bersaksi. Jangan-jangan Bapak Ibu, ya. Jangan-jangan karena dia belum mengalami keindahan, dia belum mengalami sendiri keindahan di dalam Tuhan, keindahan pengampunan dan penebusan, keindahan kebangkitan dan keindahan kuat kuasanya. Bapak Ibu, kalau ada orang Kristen yang tidak bersaksi, jangan-jangan keindahan itu sudah pudar dalam hati dan hidup kita. Sehingga kita nggak lagi antusias. Kita tidak lagi semangat untuk cerita. Rasa indah, rasa kagum, rasa takjub, rasa syukur kita. Jangan-jangan sudah hilang Bapak Ibu. Damai sejahtera dan sukacita waktu kita mengikuti Tuhan Yesus. Jangan-jangan juga sudah hilang. Kami yang mengikuti kelompok pemuritan. Baru saja menyelesaikan sesi mengapa saya Kristen. 12 kali gitu ya. Nah baru masuk ke bahan DG. Bapak Ibu dari pembicaraan saya dengan beberapa peserta. Ada seorang peserta yang mengungkapkan begini Bapak Ibu. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya sudah diajak mengikuti kelompok pemuritan ini. Lalu dia bertanya Bapak Ibu. Apa yang bisa saya lakukan Bapak Ibu? Pak Sur, apa yang bisa saya lakukan di tengah segala kelemahan dan kekurangan diri saya? Dia berkata, saya rindu orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa seperti yang dia rasakan. Dia siap dan akan mendukung pelayanan ke gereja untuk pemuritan ini. Dia tidak merasa kelompok pemuritan ini sebuah beban, tapi justru adalah sarana anugerah.